jawab, memberikan nafkah kepada istri, mendidik anak, belajar kesetiaan, ya, belajar punya empati, sehingga betul-betul seperti apapun kalau sudah kawin itu akan mengurangi untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina, untuk berbuat apapun. Kalau sudah kawin sih bedik ya, itu kebacut namanya ya. Betul apa enggak ini? Itu yang pertama, sehingga dikatakan sempurna agamanya separuh. Yang kedua, saya singkat saja ini, aspek sosialnya tinggi. Perempuan kalau belum dikawin, yang belum kawin, perempuan yang belum kawin itu yang belum punya pekerjaan dicatat oleh negara sebagai pengangguran. Tetapi begitu kawin, itu negara mencoret sebagai pengangguran. Jadi orang kawin itu mengurangi beban negara terkait dengan pengangguran. Jadi punya jasa kepada negara. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, orang kawin itu memperkuat ekonomi bangsa. Karena rata-rata orang kawin itu ekonominya kuat. Gak ada orang sukses itu gak kawin, itu gak ada. Rata-rata orang sukses, orang kaya, sukses apapun pasti kawin. Kalau gak kawin kaya itu pasti kekayaannya warisan. Orang sukses ekonominya pasti dia kawin. Karena apa? Allah menjamin. Apa jaminan Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu miskin, saya yang akan ngayakan, kata Allah. Semakin banyak orang yang kawin, semakin banyak orang yang berkeluarga, itu membantu negara terkait dengan penguatan ekonomi. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau gak ada yang kawin, negara ini stres, galau. Di Jepang, anak-anak mudanya itu gak ada yang mau kawin, gak ada yang mau punya anak. Di Jerman, di Eropa, saya pernah di Jepang 10 hari ikut short course. Saya di hotel 10 hari di Jepang. Itu yang melayani saya pensiunan semua, gak ada anak mudanya. Karena sedikit anak mudanya. Bahkan dalam satu desa itu ada satu kampung itu lebih banyak bonekanya daripada anak muda. Sehingga orang Indonesia banyak di situ. Perdana Menteri Jepang, para penguasa di galau, jangan-jangan generasi Jepang ini tidak ada. Jangan-jangan diganti oleh orang asing yang akan menguasai negeri. Karena mereka tidak mau kawin dan tidak mau punya anak, sampai negaranya itu siapa yang mau kawin, saya kasih hadiah. Siapa yang punya anak boleh cuti 1 tahun lebih. Itu pun masih males. Jadi Indonesia ini tidak dikasih hadiah, tidak dikasih cuti, kawin. Sudah punya istri, makin kawin lagi. Hati-hati loh, sekarang ini ada KUHP baru loh. Berapa orang yang kawin siri, hati-hati dengan kawin siri loh ya. Kemudian ada penghalangnya, penghalang untuk kawin, itu pidana loh 4 tahun. Hati-hati Pak Solehudin, mana Solehudin? Benar. Indonesia ini karena banyak yang kawin, akhirnya apa? Indonesia ini sekarang mempunyai apa yang disebut dengan bonus demografi, di mana usia produktif jauh lebih besar daripada usia yang tidak produktif. Anak mudanya lebih banyak. Pemilu kemarin 60% anak muda yang memilih. Kalau ini dikelola dengan baik, anak muda ini, maka diperkirakan Indonesia akan menjadi 5 negara terhebat di dunia. Kalau ini bisa dikelola dengan baik. Makanya harus disyukuri orang Indonesia ini suka kawin, senang kawin. Itu betul-betul aspek sosial cukup tinggi. Nah ini yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kalau ada orang kawin itu Rasulullah senang. Rasulullah itu bahagia. Kenapa?
dengan perkawinan ini akan menambah populasi jumlah umat Islam di dunia ini.